Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian. Saya yakin Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik dan tidak kekurangan satu hal apapun. Dan saya akan melanjutkan seri khotbah pada pagi hari ini. Kita sudah sampai kepada seri khotbah minggu ketiga dari seri khotbah kekuatan yang Tuhan berikan untuk kita memperoleh kekayaan. Nah, sekali lagi saya tekankan bahwa seri khotbah finansial di dalam keluarga rohani AV Nation itu selalu diadakan tiap tahun, ya, dan biasanya itu pada bulan September. Dan saya sudah lama sekali tidak pernah menyentuh khotbah tentang finansial. Saya ingat mungkin sudah 2 tahun, 3 tahun saya tidak pernah membahas atau mengkhotbahkan masalah ini. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian kita mengikuti seri khotbah ini, itu alasannya tidak lain semata karena memang kita mengikuti seri khotbah yang sedang berlangsung di AV Nation di seluruh dunia, yang biasanya bulan September dan berbicara tentang finansial. Nah, slide-nya sudah kelihatan ya di Bapak Ibu Saudara semua, dan saya yakin suara saya juga sudah cukup terdengar jelas. Baiklah, kita akan melihat minggu ketiga dari seri khotbah The Ability to Produce Wealth, kemampuan untuk menghasilkan kekayaan, yang diambil dari kitab Ulangan selama 4 minggu, dengan tujuan akhir yang kita ingin capai bahwa Bapak Ibu, Saudara dan saya, kita menyadari bahwa kalau kita dipercayakan harta yang ada pada kita pada hari ini, itu bukan karena kemampuan kekuatan kita untuk memperolehnya, tapi semata-mata karena Tuhan yang memampukan Bapak Ibu, Saudara dan saya untuk hidup dan tidak kekurangan satu apapun juga hingga hari ini, dan juga menyinggung bagaimana sikap hati kita yang benar, yang alkitabiah terhadap keuangan. Saya akan mulai dengan suatu pertanyaan. Menurut Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ketika seseorang dikatakan kaya, apa yang harus dia miliki? Dan kenapa? Ketika saya bertanya pada diri saya sendiri dan juga konsultasi sama istri saya, orang dikatakan kaya, ini pikiran yang sangat logik ya. Kalau dia memiliki banyak uang, betul ya? Ini di sini ada gambar US dollar, ada gambar uang rupiah dan juga emas. Kenapa Bapak Ibu? Karena orang yang kaya meskipun banyak propertinya, banyak asetnya, itu tidak liquid. Kalau butuh uang harus dicairkan terlebih dahulu, harus dijual, harus ditawarkan, dan sebagainya. Tetapi kalau punya cash on hand, punya uang kas di tangan, nah itu salah satu tanda bahwa orang itu kaya. Karena apa yang saya sharekan ini begini Bapak Ibu, suatu hari di Jepang ada satu kejadian, mati lampu, nasional mati lampu, listriknya shutdown sekitar mungkin 2-3 jam. Dan kita tahu pada hari-hari ini semua transaksi itu dengan online, orang tidak pegang uang cash pada saat seperti ini. Semua dilakukan dengan online. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Karena semua shutdown, maka ATM tidak bisa berfungsi, semua transaksi bank secara online tidak bisa berjalan, sehingga yang dibutuhkan itu uang cash. Gitu loh. Nah, itu yang saya maksudkan. Jadi pertanyaan tadi, tanda bahwa seorang itu kaya kalau dia punya uang cash. Jadi bukan hanya uang yang atau sertifikat atau aset atau surat-surat berharga. Itu menurut saya, ya.
Jawaban Bapak Ibu saudara-saudari tentu saja bisa yang lainnya, dan ini tidak ada salah atau benar. Nah, menarik sekali Bapak Ibu, karena di dalam Alkitab begitu banyak firman Tuhan yang berbicara tentang keuangan. Kalau kita lihat di dalam Pengkhotbah pasal 10 ayat 19, dikatakan, untuk tertawa orang menghidangkan makanan, anggur meriangkan hidup, dan uang memungkinkan semuanya itu. Dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 10 dikatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Jadi Bapak Ibu, di dunia ini, di bumi ini, selagi kita hidup, kita butuh uang. Ya. Tidak ada yang gratis. Semuanya harus dibayar. Yang gratis udara, oksigen. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara dan saya sakit, maka oksigen yang gratis itu harus dibeli karena butuh oksigen. Ya. Tidak ada yang free di dunia ini. Jadi tidak ada yang salah dengan uang. Ya. Kita semua butuh uang. Tetapi yang salah adalah cinta akan uang. Karena dalam 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari imannya, ya, dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya. Albert Camus mengatakan, orang yang menyebabkan orang-orang berpikir bahwa mereka bisa hidup bahagia tanpa uang adalah seorang penipu rohani. Jadi tidak mungkin orang bahagia tanpa uang. Ya. Seperti tadi Albert Camus mengatakan, orang yang menyebabkan orang-orang berpikir bahwa mereka bisa hidup bahagia tanpa uang adalah seorang penipu rohani. Lalu Jonathan Swift mengatakan, seorang yang bijaksana seharusnya mempunyai uang pada kepalanya, bukan diletakkan di hatinya. Jadi kita harus berpikir dengan rasio kita untuk menggunakan dan memandang kekayaan, keuangan, bukan untuk diletakkan di hati kita, bukan cinta akan uang. Ya. Larry Burkett mengatakan, Kristus memperingati kita lebih banyak mengenai dosa materialisme daripada mengenai dosa lainnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, yang menjadi musuh Tuhan Yesus itu bukan iblis. Iblis itu sudah dikalahkan di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Tetapi yang menjadi musuh Tuhan Yesus itu Mamon. Karena dia mengatakan engkau tidak bisa menyembah dua Tuhan. Jadi lawan kita ini bukan iblis, dia sudah dikalahkan. Yang bisa menduakan Tuhan Yesus itu hanya Mamon. Mamon adalah dewa kemakmuran atau uang atau finansial atau materi. Nah, seperti saya tadi katakan, ada lebih dari 2000 ayat di Alkitab yang berhubungan dengan uang dan harta benda. Banyak dari ayat itu berbicara mengenai sikap dan motivasi. Dan Tuhan tahu pentingnya uang dalam hidup kita, dan Tuhan memang sangat peduli dengan kesejahteraan kita. Nah, seri khotbah The Ability to Produce Wealth, kemampuan untuk menghasilkan kekayaan ini, settingnya diambil dari kitab Ulangan pasal 8, ketika bangsa Israel mau masuk ke tanah perjanjian. Seri sebelumnya Bapak Ibu Saudara yang belum menyaksikan bisa menyaksikan di YouTube FV Nation Jogja, minggu pertama, kedua, ketiga, jadi saya tidak perlu mengulang. Tapi di sini Musa memperingatkan bangsa Israel sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Di dalam ayat 18 dikatakan, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi Musa memperingatkan bangsa Israel sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian, karena mereka akan masuk ke tanah yang berlimpah susu dan madu. Ya, mereka 40 tahun bergantung dari penyediaan Tuhan di padang gurun, roti mana, burung puyuh, dan air. Tetapi ketika mereka masuk ke tanah perjanjian,
tanah yang berlimpah susu dan madu, mereka mulai berubah menjadi masyarakat agriculture, bercocok tanam, berternak, dan memang itu tanah sangat diberkati. Mereka bisa punya stok, mereka bisa menyimpan makanan, bahan makanan, hasil tuayan mereka, dan mereka bisa mengkonversikan dalam bentuk uang untuk disimpan. Di padang gurun mereka nggak butuh uang, ya. Mereka tergantung dari penyediaan Tuhan. Nah, Musa memperingatkan bahwa pasti mereka akan diberkati waktu mereka masuk ke tanah perjanjian. Musa mengingatkan mereka untuk mengingat Tuhan, ya. Sebab Tuhanlah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk meneguhkan perjanjian yang sudah dijanjikannya melalui nenek moyang mereka, itu Abraham. Karena Tuhan berjanji kepada Abraham di Kejadian pasal 12. Dan janji itu kemudian digenapi. Mereka masuk ke tanah perjanjian. Jadi tujuannya, ya, Musa memperingatkan bangsa Israel bahwa harus ingat kepada Tuhan, karena nanti kalau mereka diberkati nanti, waktu mereka berkelimpahan, yang memberikan semuanya itu adalah Tuhan. Tujuannya apa? Supaya mereka tetap mengingat Tuhan dan tidak menyembah Allah lain. Tetap menyembah Tuhan, dan Tuhan meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yaitu Abraham. Seperti sekarang ini. Nah, selama 40 tahun, orang Israel bergantung sepenuhnya pada Tuhan untuk bertahan hidup. Tetapi ketika mereka hendak memasuki tanah yang telah dijanjikannya, Musa memberitahu mereka bahwa Tuhan akan memberi mereka kekuatan untuk mendapatkan kekayaan. Suatu Musa mengatakan hal ini, mungkin mereka tidak mengerti apa artinya waktu nanti mereka akan berkelimpahan. Karena 40 tahun mindset-nya di padang gurun, cara berpikirnya tergantung dari penyediaan Tuhan. Nah, tapi nanti waktu mereka masuk ke tanah perjanjian, karena mereka sudah berusaha, mereka bekerja, bercocok tanam, beternak, jangan sampai mereka berpikir itu karena itu kekuatan mereka. Ya, Musa meyakinkan mereka bahwa hal itu akan terjadi, pasti bahwa mereka akan berkelimpahan, itu akan terjadi. Karena itu adalah perjanjian Tuhan dengan nenek moyang mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, perjanjian itu di dalam bahasa aslinya itu covenant, ikat janji. Ikat janji adalah satu perjanjian yang dibuat oleh dua orang, di mana jika salah satu pihak tidak setia, pihak yang satu, dalam hal ini Tuhan, tetap setia. Karena Tuhan tidak mungkin membatalkan atau memungkiri kesetiaannya. Bahkan sebelum mereka mengalaminya, kelimpahan itu, sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian, Musa memperingatkan mereka untuk tetap mempercaya Tuhan, ya, yang memberi kekuatan untuk mendapatkan kekayaan. Mereka harus percaya kepada Tuhan, bukan kepada kemampuan diri sendiri atau pada penyediaan itu sendiri. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara di sini bekerja dan dapat gaji, ada honorarium yang diberikan tiap bulan. Sama di sini firman Tuhan mengajarkan kita untuk melihat bahwa di balik gaji yang diberikan, kalau Bapak Ibu di sini berusaha, ada keuntungan di balik keuntungan yang dihasilkan. Kalau Bapak Ibu sendiri di sini ada investasi, ada profit yang dihasilkan, ada reward penghargaan yang diberikan, ada increase pertambahan dari setiap yang Bapak Ibu kerjakan, kita harus mengingat bahwa di balik itu semua ada Tuhan yang bekerja. Bukan karena kemampuan diri sendiri. Dan bukan kepada penyediaan itu sendiri, bukan kepada gajinya, bukan kepada profitnya, bukan kepada penambahannya, bukan karena keuntungannya, tetapi lebih mempercaya Tuhan yang bisa bekerja di balik itu semua. Karena di balik pekerjaan Bapak Ibu Saudara, di balik kemampuan Bapak Ibu Saudara berusaha, di balik
investasi yang Bapak Ibu lakukan, ada Tuhan yang bekerja di balik itu semua. Bukan karena kekuatan, kemampuan, kehebatan yang kita bisa hasilkan. Karena semuanya itu untuk semuanya itu. Nah, hari ini kita akan melihat ada 3 kebenaran, 3 poin tentang mempercayai Tuhan untuk penyediaan. Yang pertama, kita tidak boleh mengandalkan kekuatan diri sendiri, tetapi kita harus mengandalkan Tuhan. Kembali ke teks kita tadi, di Ulangan pasal 8 ayat 17, dikatakan, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Nah, gampang sekali Bapak Ibu Saudara-saudari, kita manusia yang jatuh dalam dosa dan hidup di dunia yang berdosa ini. Gampang sekali kita slip, kita tergelincir ketika kita diberkati, ketika kita berkelimpahan, ketika kita mengalami kekayaan secara materi. Gampang sekali kita berpikir bahwa saya bisa kaya, saya bisa berkecukupan, itu karena usaha yang saya lakukan. Itu karena investasi yang saya lakukan. Itu karena saya bekerja dengan rajin. Tentu saja kita harus bekerja dengan rajin, Bapak Ibu. Tapi ada juga orang yang bekerja dengan rajin tapi tidak diberkati. Ya. Tentu saja semua usaha, semua investasi, semua yang Bapak Ibu Saudara yang saya lakukan, jangan sampai kita slip, tergelincir dan berpikir seperti firman Tuhan katakan ini. Musa mengatakan, jangan kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Segala sesuatu yang dimiliki orang Israel di padang gurun dan yang akan dimiliki mereka nanti ketika mereka masuk ke tanah perjanjian adalah dari Tuhan semuanya. Penyediaan ini berdasarkan kekuatan dan kemampuan Tuhan. Musa meyakinkan mereka bahwa akan ada kelimpahan di tanah yang Tuhan bawa mereka ke dalamnya. Menurut Ulangan 8, 12, 13. Tetapi ia memperingatkan mereka untuk tidak berpikir bahwa itu karena kekuatan mereka sendiri yang telah membuat mereka kaya dan memiliki sumber daya yang berlimpah. Mereka harus menaruh kepercayaan mereka kepada Tuhan yang memberi mereka kekuatan. Demikian juga Bapak Ibu Saudara dan kita semua, termasuk saya, kita juga harus percaya kepada penyedia. Siapa penyedia? Tuhan sendiri. Bukan kepada kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Ketika semua kebutuhan kita terpenuhi, mudah sekali untuk melupakan bahwa semua yang kita miliki adalah dari Tuhan. Kita harus terus bergantung padanya dan mencari pimpinannya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan memberi kita kekuatan untuk menghasilkan kekayaan. Tuhanlah yang memberikan kemampuan, kekuatan untuk menghasilkan kekayaan. Dalam teks kita tadi, Ulangan 8 ayat 18, firman Tuhan tadi mengatakan, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Tuhan yang memimpin bangsa Israel di padang gurun dengan secara ajaib menyediakan makanan, menyediakan air, dan tempat tinggal bagi mereka. Tuhan yang sama, Tuhan yang berjanji untuk memberikan mereka kekuatan untuk mendapatkan kekayaan ketika mereka masuk ke tanah perjanjian nanti. Seperti orang Israel, Tuhan akan memberi kita kekuatan dan kemampuan yang kita butuhkan, sehingga kita dapat menghasilkan kekayaan. Kekuatan di situ termasuk keterampilan, skill. Kekuatan di situ termasuk ide, kreativitas, dan peluang. Nah, kalau kita bicara peluang, peluang itu datang dari Tuhan, Bapak Ibu.
Seseorang bisa terampil, seseorang bisa punya ide, seseorang bisa cerdas, seseorang bisa punya koneksi dan punya fasilitas. Tapi yang namanya kesempatan, yang namanya peluang, itu datang dari Tuhan. Jadi dialah yang memberikan kekuatan dan kemampuan, keterampilan, ide, kreativitas, dan peluang, kesempatan, sehingga kita dapat menghasilkan kekayaan. Dia ingin kita datang kepadanya dan mengakui kehadirannya dalam hidup kita, bukan hanya pada saat-saat kekurangan, tetapi juga pada waktu berkelimpahan. Saya teringat salah satu pemimpin rohani saya mengatakan, dia pernah mengatakan demikian, Jim, kamu akan lihat orang sesungguhnya bukan waktu dia kekurangan. Kamu akan lihat orang sesungguhnya itu waktu dia berkelimpahan. Yang aslinya itu akan muncul. Jadi Bapak Ibu, pada saat orang kekurangan gampang sekali memang untuk bergantung pada Tuhan. Tetapi bagaimana sikap hati dan cara berpikir seseorang atau kita sewaktu kita berkelimpahan? Musa memperingatkan bangsa Israel, nanti kalau kamu berkelimpahan, jangan kamu berpikir di dalam hatimu, dalam pikiranmu, bahwa karena kekuatanku lah, kemampuanku lah, aku bisa seperti sekarang ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan bekerja di balik semuanya itu, bukan karena kemampuan dan kekuatan kita. Poin yang ketiga, kuasa yang Tuhan berikan untuk memperoleh kekayaan itu adalah penegasan, konfirmasi, peneguhan dari perjanjiannya. Di dalam Ulangan pasal 8 ayat 18 yang menjadi teks kita tadi, bagian B-nya, dikatakan, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud, ya saya kasih tabiro, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Janji Tuhan untuk menyediakan dan memakmurkan bangsa Israel adalah konfirmasi dari perjanjian yang Tuhan bersumpah kepada nenek moyang mereka, kepada Abraham. Tuhan berjanji untuk membawa Abraham ke tanah yang dia tunjukkan kepadanya. Dia berjanji untuk memberkati Abraham dan membuat namanya besar. Dalam Kejadian 12, ayat 1 sampai 3. Nah, ratusan tahun kemudian, kalau saya belajar dalam buku-buku teks kami, dibutuhkan 460 tahun sampai bangsa Israel itu masuk, dibutuhkan dari sejak di Mesir sampai mereka masuk ke tanah Kanaan itu dibutuhkan 460 tahun. Di padang gurunnya memang 40 tahun. Tapi dari Mesir sampai mereka masuk ke tanah perjanjian itu ada 460 tahun. Jadi ratusan tahun kemudian janji Tuhan kepada Abraham ini digenapi. Tuhan itu setia dan akan selalu setia pada janjinya. Dengan cara yang sama, bahwa dia setia kepada orang Israel, kita bisa meyakini bahwa Tuhan setia menyediakan bagi siapa saja yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan stop sejenak di sini dan saya akan memberikan contoh, dan tentu saja minggu lalu saya sudah memberikan contoh kesaksian dari diri saya tidak mau lagi memberikan kesaksian dari diri saya butuh contoh yang konkret. Dan hari ini saya akan memberikan satu contoh, dan orangnya tidak jauh-jauh. Saya tidak memberikan contoh dari tokoh atau sejarah atau cerita legenda. Enggak, saya ingin memberikan contoh dari orang yang ada di dalam kehidupan kita. Orangnya tidak jauh dari kita, ya. Beliau ada di tengah-tengah kita, tetapi hari ini orangnya tidak hadir. Ada acara. Siapakah beliau?
Ya, Bapak Ibu Saudara, saya yakin sudah pernah melihat kali ya tayangan ini ya. Tapi tidak apa-apa, kita ulangi lagi karena kita cenderung pelupa ya. Di dalam Alkitab juga ada kitab ulangan. Baiklah, Bapak Ibu, kita akan lihat kesaksian. Selamat pagi seluruh jemaat Every Nation Jogja yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Saya Dina, ibu 4 orang anak dan memiliki 5 cucu. Saya sebagai jemaat Every Nation Yogyakarta. Hari ini saya ingin membagikan kesaksian saya tentang bagaimana menemukan kasih mula-mula. Betapa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Pastinya ada seseorang yang memberitakan kabar baik itu. Kabar baik yang disampaikan kepada saya, yaitu melalui Bro Ludi. Kemudian saya dibawa dan dikenalkan dengan Mbak Lilia Libertina, istri dari Mas Petra Edi. Dan akhirnya dipertemukan dengan Pastor Jimmy Kaloserang. Dan akhirnya saya menerima Yesus dalam setiap area hidup saya. Tidak membutuhkan waktu lama, saya memutuskan untuk lahir baru pada waktu itu, yaitu tahun 2002. Sejak lahir baru saya berproses. Ada rasa haus dan lapar untuk mengenal sosok Yesus dan firman-Nya. Siang dan malam saya tidak pernah lepas dari Alkitab dan bacaan-bacaan rohani. Karena waktu itu saya tidak bekerja, jadi tidak ada masalah dengan waktu yang saya butuhkan untuk belajar dan mencari firman Tuhan. Dulu, sebelum lahir baru, firman yang sama yang saya baca di Alkitab yang sama terasa biasa-biasa saja. Bahkan saya tidak tahu maksudnya, artinya saya seperti baca tulisan biasa saja. Tetapi kali ini setelah saya bertobat lahir baru, sangat berbeda. Firman yang saya baca setelah lahir baru seperti hidup, memberi pengetahuan baru, menuntun saya menuju kebenaran yang membawa damai sejahtera dan ketenteraman batin, seperti ada selubung yang menutupi dan selubung itu baru saja disingkapkan. Memberi pencerahan baru yang membuat jiwa ini tenang, damai, sukacita yang tidak pernah saya alami di masa lalu. Di dalam berproses itu, semakin ditambahkan sukacita saya. Damai sejahtera, ketenangan, hikmat, menjalani hari-hari ke depan lebih baik. Pada suatu hari, saya ikut basic seminar, yaitu Institute in Basic Life Principles atau seminar IBLP di Yogyakarta selama beberapa hari. Puji Tuhan, saya dapatkan 3 poin sangat penting dalam tahapan proses kehidupan setelah mengikuti seminar IBLP tersebut, yaitu apa? Yang pertama, pentingnya memiliki hati nurani yang murni. Urusan hati ini ternyata amat sangat penting. Harus dibenahi terlebih dahulu untuk bisa berjalan dalam kehendak-Nya. Apa itu? Dalam hal meminta maaf dan memaafkan. Saya dapatkan semuanya itu di Matius 18. Yang kedua, menyerahkan hak. Pada waktu itu, hikmat yang saya dapatkan ada 3 hal dalam area ini. Yang pertama dalam area pernikahan, yang kedua harta benda, dan yang ketiga reputasi. Di dalam pernikahan saya dapatkan ayatnya di Mazmur 73 ayat yang ke-25. Siapa ada padaku di surga selain Engkau?
Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi ini. Harta benda saya dapatkan ayatnya di Kolose 3 ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Yang ketiga, reputasi. Saya dapatkan ayatnya di Mazmur 23 ayat 3. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Yang ketiga, taat otoritas. Nah, melalui ketaatan pada otoritas ini, saudaraku, jadi ada 3 area tadi ya. Hati nurani yang murni, menyerahkan hak, dan taat otoritas. Itu bekerja seperti booster dalam proses kehidupan saya. Selanjutnya, merubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Satu di antaranya yang membuat saya saat ini berada dan bekerja sebagai financial konsultan dari perusahaan dari Kanada. Saya mulai beraktivitas dari level yang paling bawah hingga sekarang sebagai agency director. Di situ saya tetap setiap hari tetap bisa mendirikan mesbah doa bersama karyawan dan tim yang ada pada waktu itu. Sudah berjalan bertahun-tahun sampai dengan sekarang. Diuji di 3 area tersebut dengan berbagai peristiwa yang cukup berat bagi saya untuk dilalui. Tetapi dengan anugerah Tuhan, pertolongan dari Holy Spirit, dengan kasih dan hikmat-Nya menuntun saya berproses menjalani ujian tersebut dengan ikhlas. Saya benar-benar memegang janji Tuhan bahwa Tuhan menyediakan masa depan yang penuh harapan. Saya mempunyai keyakinan dan percaya penuh pada Yesus dan Roh Kudus untuk melewati proses tersebut. Bersamanya tidak ada yang mustahil. Ujian-ujian saya lalui bersamanya, satu demi satu diizinkannya untuk selesai. Akhirnya saya lulus juga. Semua yang terjadi membawa perubahan yang menyehatkan jiwa dan fisik saya dan kebaikan bagi seluruh keluarga saya. Kalau sekarang di saat ini saya melihat ke belakang, betapa ngerinya saya beserta keluarga kalau andai kata saat itu tidak lulus di area-area tersebut. Puji dan syukur pada Tuhan atas kasih dan semua pengorbanannya di kayu salib untuk menebus kita, umat yang dikasihinya. Demikian kesaksian saya, semoga kesaksian ini memberkati dan berguna. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, sebagian besar mungkin Bapak Ibu sudah tahu sejarah Bu Dina, tapi bagi Bapak Ibu yang belum tahu, Bu Dina suatu kesaksian yang hidup, bagaimana Tuhan menyertai, Tuhan hadir, sekalipun beliau melewati lembah dalam kehidupan ini, tapi bersama Tuhan, bahkan beliau bisa mengalami keberhasilan bukan hanya secara materi, tapi yang lebih penting lagi, melalui kehidupan beliau, sudah begitu banyak orang yang ditolong dan diberkati. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, apa yang firman Tuhan tadi katakan, ketika kita percaya bahwa Tuhan yang bekerja di balik apa yang kita kerjakan, maka Tuhanlah yang akan mengangkat, Tuhan yang memberikan promosi, Tuhan yang memberikan reward. Dalam kehidupan beliau, Bu Dina, kami sekeluarga sudah mengenal, dan juga Bapak Ibu yang sudah lama dalam jemaat ini. Usianya tuh sama seperti usia anak saya yang bungsu Abe ya, usia rohaninya usia di dalam jemaat. Jadi kalau hari ini Abe berapa 20 tahun ya? 19 atau 20 tahun ya.
Saya teringat waktu Bu Yanti hamil besar, hamil adik, hamil besar, hamil gede 9 bulan. Kami masih visitasi berkunjung melayani Ibu Dina ke rumahnya. Dan waktu adik lahir, beliau juga ada di situ ya, berkunjung ke rumah sakit. Jadi dalam perjalanan hidup beliau, saya menyaksikan bagaimana Tuhan itu sangat setia. Dari seorang ibu rumah tangga yang tidak pernah bekerja sama sekali dan mengalami krisis dalam rumah tangganya, harus menghidupi 4 anak. Dan waktu itu 2 atau 3 kuliah ya. Aji yang bungsu itu masih SMP atau SMA. Tapi oleh pertolongan Tuhan, ya Bu Dinda seorang yang setia mencari Tuhan. Tuhan mempromosikan hidup beliau. Beliau udah keliling dunia ya. Dan di dalam karirnya sebagai agent insurance itu ada yang namanya MDRT. MDRT itu kependekan dari Million Dollars Round Table. Jadi agensi apapun kalau masuk ke situ itu berarti udah top ya di dunia. Dan setahu saya udah 5 kali beliau MDRT dan 1 kali Court of the Table, jadi yang top. Jadi kalau meja yang jadi pemimpinnya di situ. Dan tentu saja begitu banyak reward penghargaan yang beliau terima. Nah, kesaksian beliau itu tujuan saya hanya untuk menegaskan kebenaran firman Tuhan. Bahwa kalau Bapak Ibu Saudara dan saya kita percaya kepada Tuhan, kita beribadah dengan setia kepada Tuhan, maka perkara diberkati secara finansial itu it's not a big deal. Bukan masalah yang berat untuk Tuhan. Masalahnya pada kita sendiri. Apakah setelah kita berkelimpahan, berkecukupan, Bapak Ibu Saudara kita tetap percaya bahwa kita tetap mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan kekuatan, kemampuan, kehebatan, kebisaan, fasilitas, networking, kemampuan kita sendiri. Tapi semuanya itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Mari kita berdoa. Kita tunduk kepala, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah tidak setia dalam menepati janji-Mu. Bahwa kalau kami mengandalkan Engkau, firman-Mu berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jika kami mengandalkan Engkau Tuhan yang sanggup bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau bukan hanya penyedia bagi kami, tapi Engkau juga yang menopang, the sustainer, yang menopang hidup kami. Engkau yang tidak membiarkan kami sendirian, tapi Engkau yang menopang hidup kami waktu kami bangun, waktu kami tidur, waktu kami bekerja, waktu kami dalam perjalanan, waktu kami keluar pintu masuk rumah kami, keluar maupun masuk di pintu rumah kami. Engkau Tuhan yang menyertainya, menyertai kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan-Mu. Kami mengucap syukur untuk penyediaan demi penyediaan yang kami lihat terjadi dalam kehidupan kami dan terus akan terjadi dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk reward, untuk kalau kami yang bekerja, kami diberikan honor, kami yang berinvestasi, kami mendapatkan profit dari investasi kami. Kalau kami berusaha, kami mendapatkan keuntungan dari usaha kami. Terima kasih untuk semuanya itu Tuhan, karena kami tahu di balik itu semua Engkau Tuhan yang bekerja, bukan karena kami sendiri. Ajar kami jemaat-Mu Tuhan untuk selalu bergantung, berharap hanya kepada Engkau saja, bukan kepada manusia. Karena Engkau memberkati setiap orang yang percaya dan bergantung kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu, saudara sekalian.